Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin litaysiri umurina wa liqada'i hajatina wa likhusuli maqasidina wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Majelis Baitul Mu'min rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, yang pagi ini kita lanjutkan ke pembahasan cabang iman yang ke-33. Wasyu'batus salisatu wassalasun. Kemarin berapa? 21. Baik. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah masih bisa nyimak dengan baik. Ya. Kemarin 21. Nah, kenapa saya loncat ke 33? Karena yang ke-22 itu sudah sering dibahas, yaitu Saumu Ramadan. Ya. Kemudian yang ke-20 berapa? 3 itu adalah ada zakat, menunaikan zakat. Nah, itu sudah sering dibahas, makanya tidak secara khusus saya bahas. Yang ke-24 ya, itu al-i'tikaf, lanjutannya. Untuk al-i'tikaf ini pentingnya hanya satu saja, jangan berpaham bahwa i'tikaf itu hanya khusus bulan Ramadan, tidak. Nah, ini yang kadang-kadang sering terjadi, sehingga Bapak Ibu begitu masuk masjid sholat 2 rakaat, lupa niat i'tikaf. Jadi i'tikaf itu hukumnya sunnah setiap kali masuk masjid. Barang siapa yang memasuki masjid, kemudian di situ sholat 2 rakaat, kira-kira kemudian masih ada di masjid selama minimal sholat sunnah 2 rakaat, maka dia sudah sah untuk niat i'tikaf. Jadi begitu masuk masjid, sholat 2 rakaat, habis itu kalau tidak langsung keluar dari masjid tapi masih ada di masjid, seperti kebiasaan kita menunggu sholat, apalagi sholat subuh, seperti setiap subuh itu nunggunya lama. Nah, itu begitu selesai sholat sunnah 2 rakaat, sambil wiridan, sambil nunggu subuh, sambil doa, nah itu sebaiknya langsung berdoa niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau bisa melakukan itu, artinya berarti i'tikaf di dalam masjid. Kalau begitu nilai ibadahnya selama di masjid bertambah. Kalau tadinya masuk hanya tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah qabliyah,
lalu sholat wajib jamaah, wiridan pulang. Nah, kalau bisa selalu ingat niat iktikaf, maka akan bertambah nilai pahalanya. Itu saja untuk kajian soal iktikaf. Nah, kemudian yang berikutnya nomor berapa? 25 itu al-hajj. Nah, kalau ini malah sudah Bapak Ibu sekalian mungkin sudah menunaikan ibadah haji. Ya, sudah menunaikan ibadah haji. Hanya untuk soal pembahasan haji sebagai cabang iman yang ke-25 ini ada satu hal yang barangkali baik untuk kita ingatkan. Masih adakah kewajiban orang yang sudah menunaikan ibadah haji? Pertanyaannya begitu. Pak Haji Rudi, Pak Sudar, Bapak Ibu yang lain sudah menunaikan ibadah haji. Masihkah ada kewajiban bagi orang yang sudah selesai menunaikan ibadah haji? Masih ada? Masih ada? Apa itu? Ya, baik. Kalau begitu ada baiknya kita segarkan. Agendanya orang yang berangkat haji itu ada berapa? Nah, begitu ya. Dari sana, orang yang mau berangkat haji itu punya 5 agenda pokok sesungguhnya. Yang pertama, singkat saja dengan 5P. Ya. P5 bukan P3 ya. Jadi 5P. P5. P yang pertama, agenda orang yang akan berangkat haji itu adalah persiapan. Masih ingat ya? Nah, itu satu. Setelah persiapan cukup, baik itu persiapan yang sifatnya administrasi, mendaftar sebagai jamaah haji, memenuhi kewajiban sebagai calon jamaah haji, membayar biaya perjalanan haji, mengikuti manasik haji, supaya ibadah hajinya memiliki ilmu yang cukup, mempersiapkan kesehatan dan segala macamnya. Maka P yang kedua agendanya adalah perjalanan. Perjalanan menuju ibadah haji. Begitu. Kenapa ini menjadi agenda yang kedua bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji adalah perjalanan? Karena memang perjalanan menuju ibadah haji itu punya ketentuan-ketentuan tertentu. Ya, perjalanannya. Salah satunya, aman dan tidaknya perjalanan menuju ibadah haji itu menjadi salah satu syarat istita'ah. Artinya syarat orang itu disebut mampu menunaikan ibadah haji. Manakala amnut tariq, perjalanannya cukup aman. Meskipun sudah menunaikan berbagai kewajiban persiapan, tetapi tiba-tiba karena darurat dan lain sebagainya dinyatakan perjalanan penerbangan sedang tidak aman, apapun sebabnya, nah itu menjadi gugur kewajibannya, tidak lagi wajib menunaikan ibadah haji. Karena apa? Karena salah satu syarat orang itu wajib menunaikan ibadah haji adalah istita'ah. Karena ayat tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menunaikan ibadah haji itu semata-mata memenuhi kewajiban panggilan Allah, namun terbatas bagi orang-orang yang mampu. Salah satu kriteria istita'ah mampu adalah amnut tariq, amannya perjalanan. Oleh karena itu, P yang kedua bagi orang yang akan berangkat haji itu adalah perjalanan. Itu agenda kedua. Agenda yang ketiga adalah pelaksanaan. Ya, sudah sampai ke tanah suci, tapi kalau tidak mau melaksanakan serangkaian ibadahnya,
mau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan syariatnya, tentu ini tidak akan menjadi haji. Itu pelaksanaan. Yang keempat, penyempurnaan. Ya. Setelah dilaksanakan maka disempurnakan, salah satunya ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Memang ini tidak menjadi bagian dari ibadah haji, tapi bisa menjadi kesempurnaan ibadah haji. Ya, itu adalah penyempurnaan. Nah, yang kelima, agenda orang yang berangkat haji adalah pemeliharaan kemabruran haji. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, masih adakah kewajiban orang yang telah menunaikan ibadah haji? Jelas masih ada, yaitu apa? Memelihara kemabruran haji. Kalau Bapak Ibu mau nonton konser atau nonton bola, kemudian sudah punya tiket, tapi tiketnya itu kemudian robek apalagi hilang, boleh nggak masuk ke arena pertunjukan? Nggak boleh. Ini sebuah ilustrasi yang barangkali mudah dipahami. Orang yang menunaikan ibadah haji dan hajinya mabrur, itu kan jaminannya surga. Tapi kalau kemabrurannya tidak dijaga, masih tidak jaminan itu. Nah, itu sama dengan orang kehilangan, rusaknya tiket untuk masuk sebuah arena pertunjukan. Oleh karena itu, setelah menunaikan ibadah haji, bukan selesai tugasnya, justru ada tugas yang tidak kalah pentingnya, bahkan waktunya bisa sangat lama, yaitu kewajiban yang terakhir dari 5 agenda orang yang menunaikan ibadah haji adalah memelihara kemabruran haji. Nah, jadi kalau begitu paham sekarang. Oh, saya ini sebagai haji walaupun sudah selesai masih punya kewajiban agenda haji yang kelima, yaitu memelihara kemabruran haji. Waktunya singkat apa lama? Lama. Sampai kapan? Gitu ya. Ini yang sering kali lupa di situ. Begitu selesai menunaikan ibadah haji, seolah-olah sudah selesai. Tidak, justru ada tugas yang maha penting, yaitu memelihara kemabruran haji. Oleh karena itu para ulama, ya, salah satunya Imam At-Tabari, ya, ketika menjelaskan tentang ayat-ayat haji berbicara tentang mabrur itu, salah satu kriteria orang yang mabrur hajinya adalah, ya, orang yang senantiasa zuhud dalam hal dunia, kemudian semakin kuat mahabbah kecintaannya kepada Allah dan akhirat. Intinya orang itu tandanya mabrur hajinya setelah menunaikan ibadah haji, orientasi ibadahnya jauh lebih tinggi dan diutamakan dibandingkan orientasi duniawinya. Nah, itu salah satu kriteria orang yang mabrur hajinya. Nah, untuk bisa lebih meningkatkan ibadahnya, lebih zuhud urusan dunia, lebih bisa menyintai Allah dan akhirat, nah, ini kan perlu banyak hal. Perlu ilmu, perlu perjuangan, perlu jihad, perlu keikhlasan, dan segala macam. Kalau begitu, seberat-beratnya orang yang mempersiapkan haji dengan berbagai biayanya, seberat-beratnya orang melakukan perjalanan menuju ibadah haji, seberat-beratnya orang melaksanakan menunaikan ibadah haji, seberat-beratnya orang yang menyempurnakan ibadah hajinya, tidak kalah berat agenda yang kelima,
yaitu memelihara kemabruran haji. Biayanya bisa lebih banyak. Bapak Ibu pernah hitung biaya hajinya habis berapa? Setelah itu dibandingkan biaya hidup setelah haji habis berapa? Untuk memelihara kemabruran haji, itu sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau begitu, makanya Al-Hajj ini cabang iman yang ke-25 itu menunaikan ibadah haji. Walaupun sudah jadi haji, kewajiban berkaitan untuk haji belum selesai. Justru ada tugas yang lebih penting, yaitu memelihara kemabruran haji. Baik, itu cabang iman yang ke-25. Yang ke-26 itu adalah al-jihad. Jihad, ya. Jadi salah satu cabang iman dari 77 cabang iman adalah al-jihad. Jihad dalam pengertian terjun di medan pertempuran sepertinya tidak. Tapi ada jihad yang oleh Rasulullah SAW dinyatakan jihad yang sesungguhnya. Bahkan ini jihad yang paling berat, yaitu jihadun nafsi. Menundukkan hawa nafsu untuk senantiasa mau taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Pejuang sejati adalah orang yang berjuang senantiasa berusaha menundukkan hawa nafsunya supaya mau diajak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jihad, ya. Nah, ini sudah jihadun nafsi sudah sering kita bahas. Rangkaiannya jihad itu adalah cabang iman yang ke-27, al-murabatah atau al-murabitah. Ya. Ini berkaitan orang yang mensiagakan dirinya, kalau dalam pertempuran, orang yang mensiagakan dirinya dalam garis perbatasan perang, dalam rangka menjaga supaya musuh tidak menerobos ke batas-batas peperangan, kemudian sekaligus untuk menjaga wilayah dengan segala isinya, manusia maupun kekayaannya, agar jangan sampai kena serangan musuh. Itu al-murabatah. Nah, ini juga kalau tidak dalam pertempuran yang sifatnya fisik, murabitah ini juga ada kaitannya dengan tugas kita dalam berjuang menjaga agama, menjaga iman, menjaga diri, menjaga ibadah. Makanya di akhir surat Ali Imran itu ada ayat ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Nah, begitu ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Wasabiru, dan tetaplah dalam kesabaran. Sabar dalam kesabaran. Jadi kalau ada pertanyaan, sabar itu ada batasnya enggak sih? Nah, ini berarti orang yang sudah habis kesabarannya dan sudah nyaris tidak sabar lagi. Tidak ada. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Nanti begitu hilang kesabarannya harus muncul lagi. Karena ayat Al-Qur'annya begitu. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, tetaplah dalam kesabaran. Kenapa sabar itu tidak ada batasnya? Iya, karena pahala orang yang sabar itu tidak terhingga. Di dalam surat Az-Zumar itu kan ada innama yuwaffas sabiruna
ajrahum bighairi hisab. Allah akan mencukupkan, akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hitungan, tak terhingga. Oleh karena itu sabarnya juga tak terhingga, karena balasan yang Allah siapkan itu tak terhingga, tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kenapa sabar itu tidak terbatas? Iya, karena semua ibadah itu memerlukan kesabaran. Memerlukan kesabaran. Orang yang beribadah apapun bentuknya, kalau dia tidak memiliki kesabaran, itu nilai ibadahnya bisa hilang. Salah satu contoh nilai ibadah tertinggi sampai mampu mengantarkan seseorang masuk surga tanpa hisab, yang paling utama adalah jihad fi sabilillah. Itu sebabnya para sahabat itu berebut untuk bisa ikut jihad. Nah, berkaitan dengan jihad sebagai jalan menuju surga tanpa hisab ini, maka ada salah seorang ketika Rasulullah SAW beserta para sahabatnya sudah menyiapkan pasukan perang, ada seseorang yang kemudian datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad supaya mendapatkan surga tanpa hisab." Tadinya Rasul tidak mengizinkan, tapi orang ini memaksa. Apa yang kemudian terjadi? Begitu orang ini sudah berlalu, permisi di hadapan Rasul setelah minta izin tadi itu, ternyata Rasulullah SAW bergumam, "Wah, ahli neraka orang ini." Nah gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu heran nggak kalau ada orang minta izin ikut perang, tujuannya supaya bisa mati syahid untuk masuk surga tanpa hisab, tapi tiba-tiba Rasulullah bergumam, "Oh, ahli neraka orang ini." Makanya diam-diam sahabat menyelidiki. Ketika betul-betul terjadi pertempuran, itu sahabat diam-diam sambil mengintip orang yang tadi minta izin untuk ikut jihad. Dan ternyata di dalam pertempuran itu luar biasa, gigih, banyak musuh yang terbunuh karena pedangnya, karena serangannya. Ini sahabat-sahabat yang mengintai orang ini, seorang pasukan ini, itu terngiang-ngiang. Rasanya tidak mungkin. Masa orang ikut perang segigih itu, bahkan lebih gigih dibandingkan yang lain, mampu membunuh sekian banyak musuh, tentara musuh. Nggak mungkin rasanya orang ini masuk neraka. Tapi kenapa Nabi menyatakan ini masuk neraka? Terus berkecamuk. Singkat kisah, selesai peperangan. Ketika selesai peperangan, Nabi menginspeksi pasukan, ngecek lengkap enggak orang-orang yang kembali. Ternyata ada satu yang tidak ikut menghadap Rasul setelah pertempuran. "Oh, si fulan ini kemana?" Ternyata tidak ada. Yang dimaksud si fulan siapa? Orang yang tadi minta izin perang, yang kemudian Rasulullah SAW bergumam ini ahli neraka. Dan orang yang diintip, yang dicermati oleh para sahabat dalam pertempuran, ternyata orang ini gigih, sehingga menimbulkan keraguan mereka, benar enggak ini orang segigih ini dalam pertempuran masuk neraka. Ternyata tidak ada ikut serta menghadap Rasulullah SAW setelah peperangan. Nah, maka kemudian Rasulullah menugaskan, "Coba cari, ada di mana dia?" Nah, setelah dicari, ketemulah di rumah. Ternyata orang ini luka parah, sehingga tidak berdaya untuk ikut serta hadir, lapor, evaluasi selesai perang. Parah penyakitnya. Apa yang terjadi? Saking tidak tahannya
dia merasakan sakit fisiknya, ujungnya dia menusuk dadanya dengan pedang yang dia miliki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Bunuh diri. Pertanyaannya, kenapa bunuh diri? Tidak sabar, tidak tahan menahan sakit luka akibat peperangan. Nah, karena dia bunuh diri, maka sahabat ini yang ditugasi Rasul untuk mengecek tadi itu kembali, ya Rasulullah, ternyata si fulan ini ada di rumah. Nabi bertanya, bagaimana keadaannya? Dia luka parah. Akhirnya dia ternyata bunuh diri. Apa kata Nabi? Pahamkan kalian saya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian paham saya ini adalah seorang Rasul? Bala ya Rasulullah. Apa maksudnya Nabi menyatakan begitu? Maksudnya adalah yakinkan kamu sekarang bahwa itu adalah ahli neraka. Begitu. Jadi Nabi meyakinkan para sahabat. Kira-kira maknanya kalian tadi ragu waktu masih di dalam pertempuran karena orang itu sangat gigih. Kamu ragu dengan pernyataan saya bahwa dia itu ternyata ahli neraka. Sekarang setelah kamu lihat sendiri gimana? Ya. Maka Rasul menyatakan saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meyakinkan bahwa apa yang diucapkan Nabi itu hakikatnya wahyu. Maka walaupun belum terjadi, tidak boleh sedikit pun itu diragukan. Karena di dalam Al-Quran Allah menegaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi berkata-kata, itu tidak ada yang dikatakan kecuali wahyu dari Allah hakikatnya. Walaupun tidak masuk dalam rangkaian bunyi ayat-ayat Al-Quran, itu hakikatnya wahyu dari Allah. Maka tidak mungkin kalau itu tidak benar. Walaupun belum terjadi, seorang muslim tidak boleh meragukan apa yang pernah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke serdadu yang bunuh diri tadi itu, dia sesungguhnya ketika pulang walaupun dengan luka parah itu sudah punya tiket masuk surga. Tapi gara-gara dirusak dengan bunuh dirinya, ya gagal. Bahkan sebaliknya menjadi ahli neraka. Nah, ini juga bagian dari tadi cabang iman yang ke-25 tadi adalah haji, yang ke-25 tadi. Haji juga begitu. Haji itu jihad tanpa peperangan. Peperangannya adalah melawan hawa nafsunya. Nah, maka kalau sampai tidak mampu menahan hawa nafsunya, tidak sabar, begitu ya, tidak sabar ketika mempertahankan, memelihara, menjaga kemakburan hajinya, bisa saja hilang. Naudzubillah min dzalik. Orang yang mati syahid saja, yang sudah dapat tiket saja bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Makanya dalam ayat tadi itu, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Ayat terakhir surat Ali Imran. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan tetaplah dalam kesabaran. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Karena apa? Karena semua ibadah itu perlu kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran, bisa melenyapkan nilai ibadah. Nah, karena kemudian Allah makanya, pantas Allah itu menyediakan pahala kepada orang yang sabar itu dengan pahala yang tidak terbatas, karena kesabaran itu harusnya tidak terbatas. Sebab apa? Semua ibadah perlu kesabaran. Contoh tadi, orang yang sudah ikut jihad kemudian wafat, tapi wafatnya bunuh diri karena tidak sabar menahan sakitnya, ya, menahan sakitnya. Maka ibadah yang lain juga begitu. Orang bersedekah, gitu ya. Orang bersedekah. Tiba-tiba orang yang nerima sedekah atau orang berbuat baik, menolong orang lain, atau seseorang membesarkan
seorang anak, membantu pendidikannya dan segala macamnya. Nah, tiba-tiba orang yang disedekahi, orang yang dibantu meringankan hidupnya, tiba-tiba menyakiti orang yang membantu. Paham ya sini? Orang berbuat baik tidak dibalas dengan kebaikan, tapi dibalas dengan perilaku buruk. Kira-kira gimana kira-kira? Ini tantangan keikhlasan. Tantangan keikhlasan. Maka di situ kuncinya hanya satu, sabar. Sebab kalau tidak sabar, itu bisa menghilangkan, bisa melenyapkan keikhlasannya. Kamu kalau tidak saya bantu nggak jadi manusia kamu. Misal-misal, begitu ya. Kamu kalau nggak saya sekolahkan jadi gembel kamu. Nah, begitu. Masya Allah. Nah, itu. Maka Allah berpesan dalam Al-Quran itu, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha al. Sekedar kata-kata baik itu jauh lebih baik dibandingkan bersedekah tapi diikuti perilaku menyakitkan dari orang yang bersedekah. Nah, maka sebaliknya, kalau orang yang sudah berbuat baik, kemudian orang yang menerima jasa baiknya itu berbuat tidak baik, maka ini hendaknya harus dihadapi dengan sabar. Kalau ternyata dilawan dengan mengumpat, menyakiti, dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, justru itu bisa melenyapkan nilai ibadah, sedekah, dan lain-lain. Maka ini berarti sedekah pun juga memerlukan kesabaran. Nah, ini yang luar biasa. Makanya di situ rahasianya kenapa ayat terakhir surat Ali Imran itu Allah berpesan kepada orang beriman untuk bersabar dan tetap dalam kesabaran. Karena ternyata semua ibadah itu perlu kesabaran. Apalagi sholat. Sholat itu memerlukan kesabaran. Kalau sholat tidak sabar, itu bisa rusak sholatnya. Ya. Makanya di ayat 153 surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, ini sabarnya, kata sabar disebut lebih dulu dibandingkan kata sholat. Padahal sabar dan sholat tentu saja penting sholatnya. Tapi mengapa dalam ayat didahulukan sabarnya? Rahasianya adalah rupanya sholat itu tidak akan berkualitas manakala tidak dibarengi dengan kesabaran. Apalagi tidak sabarnya sudah direncanakan sebelumnya. Maaf ya Pak, maaf Bu, mohon izin sebentar saya mau sholat. Sholatnya sebentar apa lama kira-kira? Sebentar. Mau sholat sebentar, kan begitu biasanya kalau minta izin ke tamu, ke tempat ngobrol, sudah waktunya sholat. Ayo sholat sebentar. Bapak pernah ngajak anak-anak, ngajak istri, suami, ayo sholat yang lama, ada enggak? Biasanya sholat sebentar, dan itu ajakan yang betul-betul nyata itu. Tidak ada sholat itu kemudian minta sebentar tapi lama. Ya, rencana lama saja bisa jadi sebentar. Rencana lama saja bisa jadi sebentar. Apalagi kalau direncanakan hanya sebentar. Nah, itu artinya kalau mau sholatnya sebentar berarti terburu-buru. Nah, kalau sholat terburu-buru berarti karena tidak ada kesabaran di dalam sholat, maka sholatnya bisa rusak. Baca Fatihahnya bisa nggak tartil, baca ayatnya nggak ngikuti tajwid, tumakninahnya ketika ruku tidak kuat, tidak mantap. I'tidal berdiri belum betul-betul tegak sudah kembali, itu sangat dicela oleh Rasulullah SAW sampai dikatakan ada orang mencuri dalam sholat. Maka
Maka sahabat juga bertanya, lah kok ada orang mencuri dalam sholat? Ada, yaitu orang yang rukuk, sujud, i'tidalnya tidak betul-betul mantap. Dicontohkan oleh Nabi, orang yang rukuk kemudian i'tidal belum tegak betul-betul, kemudian sudah segera kembali sujud. Nah, segera sujud itu i'tidalnya namanya saja i'tidal. I'tidal itu dari kata adil. I'tidal itu berusaha tegak lurus. Tegak lurus. Maka sampai ada orang yang sholat kelihatannya sami Allahu liman hamidah itu tangan belum turun itu langsung menuju sujud. Allahu Akbar. Itu saking tidak sabarnya karena ingin segera selesai. Jadi sholat yang berkualitas adalah sholat yang dilaksanakan dengan kesabaran. Oleh karena itu dalam ayat kata sabar disebut lebih dulu dibandingkan kata sholat. Nah, ini sebuah contoh bahwa mengapa pesan Al-Quran itu sabar tidak ada batasnya, karena semua amal ibadah sesungguhnya memerlukan kesabaran baik saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan. Nah, sehingga wajar kalau Allah kemudian menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyediakan pahala tanpa batas kepada orang-orang yang sabar. Nah, baru tadi kajian pembahasan kita adalah murabitah, warabitu. Nah, jadi tetaplah dalam kesabaran dan kuatkan. Jadi murabatah itu menguatkan diri ya, di dalam jihad, menjaga agama, menjaga iman, menjaga ibadah. Itu cabang iman yang ke-27 ya, cabang iman yang ke-27. Kalau begitu, menjaga jauh lebih berat bila dibandingkan dengan melaksanakan. Orang sedekah itu ringan, apalagi orang yang kaya, apalagi sedekahnya sedikit, itu biasanya ringan. Saya suka memberi contoh, punya uang di dompet atau di dashboard 20.000 ya, ada yang 10.000, ada yang 5.000 ya, selebihnya ada yang 2.000 ada yang bagus, ada yang lecek sudah coklat. Kalau mau dikasihkan dipilih yang mana? Hah? Ya, kalau Baitul Mu'min mungkin milih yang 5.000 ya. Alhamdulillah. Nah, ketika melepaskan itu mudah, kan selesai sudah. Apalagi yang dilepaskan, yang diberikan sebagian kecil dari yang dimiliki. Yang lebih berat apanya? Menjaganya, menjaga keikhlasannya. Karena orang yang sudah bersedekah tidak boleh mengumpat, tidak boleh menyakiti orang yang diberikan sedekah. Ini berarti menjaganya jauh lebih berat dibandingkan saat melaksanakannya. Oleh karena itu ada ungkapan sedekah itu ringan, mudah, yang sulit dan berat adalah ikhlasnya. Salat itu juga mudah ringan, yang sulit khusyuknya. Zikir itu juga mudah, yang sulit istiqamahnya. Nah, itu ada ungkapan-ungkapan kalam hikmah seperti itu. Cabang iman yang ke berapa? 28 itu as-sabat. As-sabat fi muharabatil a'da, yaitu tetap teguh di dalam menghadapi musuh. Nah, ini kalau musuh manusia itu kan hawa nafsu itu tadi, ini harus tetap. Karena sekali waktu itu lepas, maka akan lewat ya. Akan tidak mampu lagi menjaga dirinya dari dorongan hawa nafsu. Maka as-sabat itu salah satu ciri, salah satu cabang iman yang ke-28. Yang ke-29 ini juga masih berkaitan dengan perang, adaul, yaitu adaul khams
Jadi memberikan hasil rampasan perang 1/5 dari seluruh yang didapat. Mengapa ini tidak saya bahas secara khusus? Karena ini terjadinya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan perang dalam Islam, setiap orang yang ikut berperang ketika dia berhasil menang, maka dia berhak memperoleh semua rampasan perang yang diperoleh. Nah, dengan catatan 1/5-nya harus diserahkan kepada kepentingan Islam untuk Baitul Mal. Itu aturannya. Nah, di kita rasa-rasanya tidak akan mengalami hal itu, ya. Makanya tidak kita bahas secara khusus. Yang ke-30, ya, yang ke-30 itu masih berkaitan dengan aturan perang dalam Islam. Yang ke-30, cabang iman yang ke-30 itu adalah itqu raqabah. Salah satu hasil orang yang ikut perang itu bukan hanya benda, tapi memperoleh orang yang ikut perang lalu ditangkap, itu dijadikan budak biasanya. Ya, dijadikan budak. Makanya kemudian memerdekakan budak itu salah satu cabang dari 77 cabang iman. Nah, itu yang ke-31, ya. Tadi yang 30, cabang iman yang ke-31 adalah al-kafarah, yaitu membayar denda. Ini juga sedikit kejadiannya di kita, kecuali yang haji melanggar ketentuan manasik, misalnya sedang haji tapi dia membunuh hewan yang ada di sana, itu tidak diperbolehkan, harus bayar kafarah, bayar dam. Orang yang puasa, ya, tapi melanggar ketentuan puasa, orang yang bernazar tapi tidak dipenuhi, itu juga harus membayar kafarah, tebusan, ya, tebusan kesalahan, itu kafarah. Nah, ini juga tidak dibahas secara khusus karena ini persoalannya mudah, ya. Hanya puasa, kemudian nazar, ya, lalu sumpah, kalau tidak bisa memenuhi maka itu membayar kafarah. Nah, yang ke-32, sebelum masuk materi syukur yang ke-33, cabang iman yang ke-32 adalah al-wafa bil ahdi, memenuhi janji. Karena ini berkaitan dengan ayat 1 surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Janji kita ada berapa? Seorang muslim beriman, berilmu, punya janji berapa? Secara umum 2. Janji kepada Allah, janji kepada sesama manusia. Ya. Ibadah itu bagian janji kepada Allah. Bahkan Bapak Ibu sering janji kepada Allah. Pada saat apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji, itu komitmen bahwa ibadahku, hidupku, matiku, segala sesuatunya lillahi, untuk dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini janji harus dipenuhi. Lillahi ta'ala itu artinya ikhlas. Maka kalau orang beribadah tapi tidak ikhlas, itu sama dengan tidak memenuhi janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah rahasianya kenapa bacaan tadi itu menjadi bacaan, salah satu versi bacaan doa iftitah dalam sholat, supaya ingat setiap saat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu janji setiap sholat. Kenapa disunnahkan dibaca setiap sholat? Agar manusia yang baca
seorang muslim beriman itu ingat terus bahwa itu janjinya kepada Allah. Nah, ayat 1 surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, itu juga menyangkut janji kepada sesama manusia dengan catatan janji yang tidak melanggar syariat. Kalau janjinya melanggar syariat, wajib dibatalkan. Nah, begitu ya. Jadi kalau janjinya itu janji melanggar syariat, itu wajib dibatalkan. Contoh yang paling gampang, ya, kalau janji menerima suap, janji menerima suap ketemu di suatu tempat supaya tidak tertangkap, itu janji yang model begitu itu meskipun janji wajib dibatalkan. Jangan kemudian berdalih, kenapa kamu bisa harus tepat janji, padahal ini kan tidak boleh. Iya, karena saya sudah terlanjur janji. Nah, gitu ya. Iya, ini sudah terlanjur janji, maka harus dipenuhi. Jangan berdalih begitu. Karena janji yang wajib dipenuhi adalah janji yang tidak melanggar syariat, yang tidak melanggar ketentuan hukum-hukum Allah. Maka Rasulullah SAW menegaskan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila ketaatannya itu justru bertentangan dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk janji. Janji sesama manusia harus dipenuhi manakala janjinya tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Tapi kalau janjinya itu melanggar hukum-hukum Allah, janji untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, itu janji wajib dibatalkan. Ya, itu. Baik, itu saja ngaji kita. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang, insya Allah. Cabang iman yang ke-33 adalah asyukru lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun topik ini sudah sering dikhutbahkan, sering diceramahkan, tapi masih penting karena bisa jadi banyak hal yang terlewat. Insya Allah nanti kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.